Emang apa untungnya seorang freelancer beralih menjadi pebisnis? Oke, pertama jasa lo atau pekerjaan lo itu menjadi unlimited. Kenapa gue bilang unlimited? Karena Hai, selamat datang di channel UMKMologi bersama gua Givari dan Farid Rashidi. Kamu sedang menonton Talk Show Bicara Bisnis. Hari ini Mas Farid, ya, kita kedapatan sebuah direct message alias DM di Instagramnya UMKMologi. Ini gue bacain ya. Jadi dia ini adalah seorang fotografer freelance. Udah 3 tahun ngejalanin capek banget. Soalnya gak ada istirahatnya. Udah gitu setiap saat kepikiran bakal ada kerjaan apa enggak. Jadi tolong kasih pencerahan dong, mesti ngapain nih sebagai seorang fotografer freelance. dia jasanya fotografi, Betul. statusnya sebagai freelance. Iya. Gue rasa banyak Far yang ngalamin masalah serupa. Karena memang freelance tuh pasti kayak begitu. Iya. Jadi freelance itu, ya dia cuman kemampuan yang dia punya dari dirinya sendiri gitu. Jadi dia nggak bisa istirahat tuh kalau terus mau dapat penghasilan. Iya, tapi itulah keresahan yang dirasakan ya Mas Farid. Gue pun sebagai ex-freelance sebenarnya merasakan bahwa aduh ini tuh selalu gue akan punya pendapatan nggak bulan depan, gue akan punya kesempatan lagi nggak untuk bekerja. Ya terus aja setiap hari effort, publikasi, cari kerjaan, cari klien, pusing kan. Sebenarnya solusi paling umumnya adalah dia naik kelas, Far. Oke. Dan gua rasa nggak cuma dia ya, semua freelancer ya. Semua freelancer sebaiknya naik kelas untuk membangun sebuah bisnis. Tetap masih sejalan dengan keahlian yang dia punya sebagai freelance. Berarti ada bedanya antara freelancer dengan freelancer yang memulai bisnis? Mungkin gue jelasinnya bedanya freelance dengan bisnis, Far ya. Oke. Jadi kalau freelance itu mungkin pengertian umumnya adalah seorang individual yang mempunyai spesifik skill tertentu ya, yang dipekerjakan untuk sebuah project. Sedangkan bisnis itu adalah organisasi, tim. Umumnya dia berbentuk badan usaha atau badan hukum gitu. Jadi itu perbedaan mendasarnya antara freelance sama bisnis. Lalu selanjutnya, Far, freelance itu lu ngerjain semuanya. Lu dealing dengan customer lu, dengan klien lu. Lu kirim surat penawaran atau proposal atau quotation. Udah deal nih, lu sign kontrak sendiri. Iya. Lu kirim tagihan sendiri, lu bikin invoice sendiri. Lu nagih sendiri, Pak, udah bayar belum? DP-nya misalnya contoh. Udah, project mulai, lu kerjain sendiri. Ntar lu delivery sendiri. Bener banget. Selesai delivery, lu tagih lagi pelunasan sendiri. Itu freelance. Makanya gak heran, Far, yang tadi nanya atau siapapun itu pasti akan ngerasa capek lah. Proses itu bahkan di diri gue udah seperti biasa banget. Belum lagi kalau ada keterlambatan atau keterangan-keterangan yang gue yang harus provide. Tapi sampai dengan titik sekarang ini pun masih ada aja kan yang mau jadi freelance ketimbang bikin bisnis. Ya masih banyak, karena memang mungkin mereka kebanyakan berpikir dari sisi simpelnya ya. Income yang nggak mau dibagi, dia cukup dapat income ya dia nikmatin sendiri karena emang nggak ada tim. Kalaupun ada, dia diperbantukan oleh orang lain, itu mungkin cuma sebagian kecil dari aktivitas keseluruhan proyek itu. Nah, tadi gue lanjutin lagi. Sedangkan bisnis itu ada fungsi marketingnya yang bisa nyariin project, sales atau marketing ya. Ada fungsi operation yang ngurusin organisasi bisnisnya. Kalau bisnis itu lebih gede sedikit, ada divisi HR yang ngelakuin rekrutmen karyawan, yang bikin aturan kepegawaian misalnya. Ada divisi finance yang ngurusin bikin laporan keuangan, bikin tagihan, kirim tagihan, collection gitu, nanya udah bayar atau belum segala macam. Dan ada divisi project itu sendiri. Nah, kalau lu freelance, semua fungsi itu harus lu lakuin sendirian. Jadi kalau tadi pertanyaan lu, kenapa masih ada yang freelance? Pengalaman gue ya, dari literasi gue di Rashidi Consultant, itu pertama masalah mindset. Jadi mereka berpikir tidak mau melibatkan orang lain ke dalam aktivitas proyeknya dia. Banyak tuh alasannya. Ada yang dia nggak percayaan sama orang atau pernah punya trauma lah. Mungkin di proyek sebelumnya dia pernah ngajak mungkin temennya atau koleganya, ternyata hasilnya tidak memuaskan, terus kalian kecewanya sama dia sehingga dia ngerasa trauma untuk bekerja sama dengan orang. Atau yang kedua, dia nggak mau membagi keuntungan ya, membagi income dengan orang yang dia libatkan gitu. Nah, selain masalah mindset, ya mungkin yang selanjutnya adalah masalah knowledge. Kalaupun dia tahu gitu, dia pengen
naik kelas untuk membuat sebuah bisnis, dia nggak tahu harus mulai dari mana. Apa dulu gitu? Apakah gue bikin badan usahanya dulu, atau cari modalnya dulu, atau apa gitu? Nah, itu tadi faktor dari internal si freelancer tuh, Far. Tapi pengalaman gue ya bertemu dengan banyak freelancer, ternyata ada juga faktor itu dari si kliennya. Misalnya contoh, selama ini dia berhubungan langsung ke si individu freelancernya. Hubungannya sangat personal banget gitu. Tiba-tiba ketika dia sounding ke si klien dia akan bikin bisnis, bahwa nanti ada pihak lain yang akan ngirim tagihan, ada pihak lain yang akan mendelivery pekerjaan, kenyamanan dari si customer atau klien itu terganggu. Merasa yang dulu sangat personal kok sekarang tiba-tiba sangat, dalam tanda kutip, sangat korporasi sekali gitu. Gue rasa itu salah satu faktor dari eksternalnya kenapa orang memilih tetap di freelance ya. Iya, soalnya feel-nya beda loh Mas, dan itu adalah resiko yang belum tentu semua orang mau tanggung. Karena buat seorang freelance, relationship between dia dengan klien, terus chemistry dan komunitas yang sudah terbangun dengan beberapa klien yang berbeda, itu juga penting. Iya, tapi pertanyaannya, seberapa besar lo bisa berkembang? Emang lo bilang oke, ini cukup personal, oke, tapi berapa persen klien lo yang bisa lo touch langsung ketika lu tetap sebagai freelance? Oke, gua menangkap ini bahwa ada potensi yang berbeda seandainya seorang freelance atau saat ini yang kondisinya masih freelance menentukan untuk beralih atau bergeser perlahan ke dunia bisnis. Emang apa untungnya seorang freelancer beralih menjadi pebisnis? Oke, pertama jasa lo atau pekerjaan lo itu menjadi unlimited. Kenapa gue bilang unlimited? Karena yang tadi gue jelasin di awal ya, bedanya freelance sama bisnis. Lo akan ngebangun organisasi yang menjalankan fungsinya masing-masing. Jadi ketika si orang project sedang menjalankan projectnya, orang sales and marketing tetap akan mencari klien. Bahkan ketika klien itu lebih banyak, jumlah project itu lebih banyak daripada tenaga yang bisa mendeliver project itu, lo bisa merekrut orang lepas misalnya, atau menambah karyawan internal. Di tengah keriuhan itu, lo punya divisi finance misalnya, yang tetap mengontrol tagihannya sudah dibayar atau belum, sudah dikirim atau belum gitu, uang sudah masuk atau belum gitu. Jadi itu kelebihannya ketika lu naik level ke bisnis. Nah, kalau lu tidak naik level ke bisnis dan tetap menjadi freelance, yang pertama ya pasti menjadi limited ya. Lu cuma punya 2 tangan, 1 otak, 2 kaki untuk mengerjakan semuanya sendiri. Lu mungkin ketika sudah menangani project pada jumlah tertentu, terus ada project baru lagi datang, lu pasti akan tolak, lu nggak akan bisa nerima gitu, karena lu udah nggak mampu menghandle itu. Efeknya, lu pasti nggak bisa istirahat, karena freelance ini atau bahasa ininya disebut dengan self employee ya. Kalau lu mau terus berpenghasilan, lu harus terus kerja, karena lu nggak ngebangun tim kan, karena customer taunya lu. Gitu. Jadi ketika gue mau cuti deh, ya lu pasti sadar bahwa di masa lu cuti lu nggak akan dapat penghasilan. Oke, gue butuh diperjelas kalau formatnya self-employee atau freelance itu adalah sendiri. Nah, kalau gue mulai menggiring, taruhlah gue menambahkan asisten pribadi untuk gue, atau gue mulai bekerja sama dengan orang untuk membagi tugas yang tentunya brandingnya itu sendiri adalah masih diri gue sendiri, tapi bukan sebagai bentuk bisnis pengelolaan pada umumnya. Kalau kayak gitu gimana? Sedikit lebih baik, tapi sama aja. Pertanyaan sederhananya adalah gini. Ketika lu tadi meng-hire asisten ya? Iya betul, atau manajer. Oke. Terus elunya keluar negeri 6 bulan, lu masih bisa dapat kerjaan gak? Seharusnya masih bisa kalau gue seorang fotografer. Lu ngelakuin fotografi di luar negeri ya? Bener dong. Tapi ketika pada umumnya ketika elunya si tokohnya ini yang dikenal sama klien atau customer lu gak bisa ngedeliver sebuah project itu gak akan pernah masuk ke lu. Ya efeknya lu gak akan bisa ngebayar asisten lu, gak bisa ngebayar manajer lu gitu. Karena ini masih menempel sama tokoh, sama si freelancer itu. Walaupun udah gak sendirian banget ya, ada asisten, mungkin ada manajer. Sedangkan di bisnis, biasanya bisnis tuh ngebuat sebuah brand. Ada memang brand yang menempel, melekat pada tokoh tertentu. Tapi customer itu menggunakan jasa si brand atau membeli produk si brand karena quality brandnya. Kenapa bisa seperti itu? Karena si organisasi itu ngebangun sejak awal bahwa yang nanti akan menjual itu si service atau produk itu sendiri, bukan si ketokohannya. Apakah berarti
gua yang sudah menjalani usaha sebagai fotografer freelance kayak teman kita yang nge-DM ini udah 3 tahun, itu start from zero lagi, ulang lagi dari awal dong. Berarti Ketika ngebangun bisnis? Enggak. Lo bisa nggak ngulang dari awal? Pertama, bagusnya karena lo sudah dikenal paling nggak oleh customer lo. Lo cuma naik level aja membuat bisnis. Biasa ditandakan dengan ngebuat entitas usaha, misalnya bentuk PT gitu. Bahkan pengalaman gue, Far, ya, beberapa project atau beberapa calon klien itu lebih prefer memilih vendor itu yang berbentuk badan usaha. Banyak faktor lah. Mungkin dia lebih bonafit terlihatnya, lebih bisa dipercaya. Dia tahu bahwa ini nggak one man show misalnya. Jadi lu nggak harus mulai dari awal. Lu tetap bisa mendelivery keahlian lu. Bedanya yang sebelumnya lu delivery sendirian, lu urus semua sendirian. Sekarang lu bikin organisasi untuk mendelivery keahlian lu itu. gue yakin banget nih yang nonton saat ini juga masih banyak freelancer yang kekeh pengen jadi freelance aja. Udahlah ribet bangun-bangun organisasi atau masuk ke dunia bisnis. Lu bisa nggak kasih tahu ke mereka apa kelebihannya kalau seorang freelancer masuk ke bisnis? Oke, jadi bagi lo semua yang saat ini menjalankan profesi sebagai freelance di industri apapun, di bidang apapun, dan lo tidak nyaman dengan kondisi ini, pertama lo harus tahu bahwa profesi lo sekarang ini limited. Lo kerja semua sendiri, semua lo lakuin sendiri, dan itu ada batasnya. Dan kalau lo tetap mau terus berpenghasilan seperti ini, lo harus terus kerja. Solusinya adalah lo bikin bisnis. Susah? Pasti, tapi bukan nggak mungkin. Tadi lu tanya ke diri lu, apakah nanti ketika ini jadi bisnis, lu tetap pengen mengerjakan hal teknisnya atau lu lebih suka ngurus bisnisnya? Apapun yang lu pilih, lu cari partner untuk ngelakuin lawannya. Misal lu tetap pengen hal teknisnya, lu cari partner, temen lu lah, sebaiknya yang lu kenal ya, itu yang mungkin punya pengalaman dan knowledge dalam ngerunning organisasi. Karena ketika ini jadi bisnis, lu bisa punya banyak benefit. Lu punya unlimited network, lu punya unlimited income karena udah banyak tim yang ngebantu lu, dan lu bisa nurunin legacy. Mungkin ke bisnisnya diturunin ke anak lu atau ke orang lain gitu. Nah, stepnya pertama, ubah mindset. Ini halangan pertama yang harus lu rubah. Buang jauh-jauh bahwa lu gak percaya sama orang, lu gak rela income lu dibagi sama orang. Itu pertama harus lu rubah. Yang kedua, lu cari partner yang tadi gue bilang. Yang ketiga, sebaiknya bikin badan usaha. Badan usaha umumnya di sini perseroan terbatas ya. PT itu punya banyak benefit. Salah satunya adalah tax planning ya. Lu bisa membayar pajak lebih hemat secara legal dibanding lu individual. Gue rasa itu, Far. Oke, kalau gitu buat lo yang lagi nonton, tulis di komen mungkin profesi lo sekarang apa, freelancer atau justru udah beralih ke bisnis. Punya pertanyaan apapun seputar bisnis ataupun juga seputar profesi, silakan aja tulis di komen di bawah. Terima kasih sudah nonton UMKMologi, talk show bicara bisnis. Sampai ketemu di video selanjutnya.